Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Handriana dari 12 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai poin 8 ini, yaitu membuat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai IP 192.168.150 tidak dapat ping router. Nah, kita sekarang membahas poin ke-9 ini. Tapi sebelum ke poin 9, kita membutuhkan IP atau jaringan wireless terlebih dahulu. Karena di sini perintahnya adalah IP 192.168.151 sampai 192.168.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Nah, di sini kita buat dulu klien wirelessnya pada poin 11 ini. Pertama-tama kita masuk dulu ke Winbox-nya. Kita ke IP, kita ke address, kita buat IP-nya yaitu 192.168.200.1/24. Nah, di sini memakai prefix 24. Dan kita interface-nya masukkan Ether 3 atau jaringan wireless, kita apply dan OK. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk poin ke-12 ini kita lewatkan karena di sini kita atau saya memakai virtual machine dan poin ke-12 ini hanya bisa dilakukan di mikrotik fisik. Kita lanjut ke poin 13. Di sini perintahnya adalah DHCP full sebanyak 99 klien. Nah, kita ke IP, DHCP server, dan DHCP setup. Di sini kita masukkan Ether 3 wireless, dan next, dan next, dan next. Kemudian di sini karena perintahnya adalah membuat 99 klien, maka di sini sampai 100 karena dimulai dengan 2. Dan kita next, kita next, next. Kita sudah berhasil membuat DHCP server sebanyak 99 klien. Nah, kita cek dulu apakah sudah berhasil. Kita disable dulu. Disable. Cek. Ya. Untuk DHCP servernya di sini sudah masuk ke DHCP kliennya. Nah, untuk Windows XP saya yang sudah memakai jaringan wireless mendapatkan IP 192.168.200.100. Nah, untuk ini adalah Windows 7-nya memakai jaringan lokal. Kita coba ping dulu apakah bisa. Ping. Nah, bisa berarti pada jaringan lokal dan jaringan wireless sudah saling terhubung. Dan kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, kemudian saya di sini akan mengerjakan poin ke-9 ini. Nah, untuk caranya kita langsung saja masuk ke Winbox. Pada Winbox ini kita masuk ke IP, firewall, kemudian tambahkan. Untuk chain-nya kita pakai forward karena kita tujuannya adalah klien bukan router. Dan SRC address-nya bisa kita lihat yaitu 92.168.151 sampai 102.168.100. Dan destination address-nya itu adalah semua klien yang ada pada jaringan wireless. Nah, untuk memblocking semua klien yang wireless, kita hanya perlu mengetikkan networknya saja. 92.168.200.0.
Kemudian kita pakai juga prefix-nya yaitu prefix 24. Kemudian kita actionnya kita drop, kemudian apply dan oke. Nah, kita langsung saja cek ke kliennya. Nah, untuk Windows 7 saya ini memakai jaringan lokal, sedangkan Windows XP saya ini memakai jaringan wireless. Kita cek dulu IP-nya masing-masing. Nah, untuk IP dari Windows 7 ini adalah 192.168.100.100. Kemudian IP Windows XP saya di sini 192.168.200.100. Kita coba ping dari eh, jaringan lokal. Ini harusnya tidak bisa karena kita sudah blok tadi 168, 200, 100. Ya, tidak bisa. Berarti blocking yang kita konfigurasi tadi berhasil. Kemudian kita coba ubah eh, IP dari Windows 7 atau klien lokal. Nah, kita ubah menjadi 102. Nah, untuk ininya subnet masknya karena ini traffic 25, jadi 255, 255, 255, 128. Kemudian default gateway-nya 192, 168, 101. Oke, oke. Nah, kita lihat. Nah, sudah berubah. Sekarang kita coba. Nah, ini harusnya bisa karena 192, 168, 102 tidak termasuk IP yang diblokir untuk ping ke Windows ke klien dari jaringan wireless. Kita ketikkan ping 200, 100. Nah, bisa. Berarti konfigurasi yang kita lakukan di firewall sudah berhasil. Dan kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Nah, di sini saya tidak akan memakai Radius, tetapi memakai Micmon. Untuk pertama-tama kita harus membuat hotspotnya terlebih dahulu. Kita masuk ke IP hotspot, dan hotspot setup, dan kita masukkan network 3 atau jaringan wireless. Dan kita next. Nah, ini jangan lupa untuk menekan Masquerade Network. Dan kita next. Ini apakah sudah 99 klien? Ya sudah. Kita next. Di select sertifikat ini kita non. Dan di sini kita next. Untuk DNS server ini kita ketikkan IP gateway-nya dari jaringan wireless-nya. Kemudian next. Untuk DNS name ini bebas, kita masukkan misalnya seperti Mikrotik di karya.com. Kemudian kita next. Nah, di sini kita membuat user untuk hotspotnya. Di sini saya akan membuat seperti default dulu, yaitu admin dan tidak memakai password. Dan next. Untuk setupnya sudah berhasil. Kemudian kita coba tambahkan user. Sini kita tambah. Nah, untuk servernya kita all. Nah, ini untuk name-nya, misalnya di sini saya akan membuat namanya yaitu Rian dan passwordnya 123. Apply dan oke. Di sini sudah ada 2 user, 2 admin dan Rian. Kita lihat lagi pada poin kelas ini yaitu membuat 20 akun hotspot secara random di Radius atau Micmon. Nah, kemudian kita ke aplikasi Micmon-nya. Untuk aplikasi Micmon-nya kita download terlebih dahulu di Google. Kemudian kita masuk ke aplikasinya, kita jalankan aplikasinya. Nah, kemudian kita open Micmon di sini atau bisa ketikkan IP juga. Nah, untuk di sini kita masukkan
user dan password default dari Micmon-nya yaitu sini Micmon. Nah, passwordnya 1, 2, 3, 4. Ini kita enter. Nah, di sini saya akan langsung saja membuat 20 user. Kita ketikkan add router. Kemudian kita pada session name ini bebas menamakan apa saja. Saya di sini akan memasukkan nama projectnya saja yaitu Jian di Ujikom saja. Kemudian pada pilihan mikrotik ini kita pada IP-nya kita masukkan IP mikrotik yang terhubung dengan PC atau IP yang menjadi bridge. Yaitu kita cek dulu mikrotiknya yang jadi IP-nya itu adalah ini. Cek IP address print. Nah, untuk yang jadi jaringannya yaitu ini 192, 128, 170, 122 atau Ether 1 internet. Dan kita masukkan di sini 192, 68, 70 dan 122. Dan nah di sini saat memasukkan username dan password, di sini passwordnya tidak boleh kosong. Jadi pada username dan password ini memakai login ke mikrotiknya. Nah, dikarenakan passwordnya tidak boleh kosong, maka kita buat dulu user baru atau kita bisa menambahkan password pada adminnya. Kita di sistem, kita user, kita di sini saya akan menambahkan saja user baru. Misalnya di sini saya ketikkan Rian, Rian grupnya kita full agar bisa mengeditnya. Rian, bisa saya, ini Rian, ini full. Nah, untuk passwordnya saya akan tekan 123 dan confirm passwordnya 123. Kita apply dan oke. Kita kembali ke Micmonnya, kita masukkan user yang baru saja dibuat tadi, Rian di sini dan 123. Kemudian pada hotspot name ini, pada Micmon data hotspot name memasukkan nama hotspot yang ada pada mikrotik. Jadi di sini kita cek, yaitu di sini HS Prof 1. Kita masukkan HS Prof 1. Dan DNS name ini mikrotik ry.com. Kemudian kita katakan save dan kita coba ping. Setelah kita save, kita coba ping. Nah, jika seperti ini, ping timeout, kita ke Winbox lagi, kita ke IP, kemudian service, API-nya kita enablekan. Nah, kita coba lagi, ping lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal connect saja. Kemudian kita ke menu hotspot, kita ke user, dan add user. Kita ke generate. Nah, untuk kita ya atau quantity kita masukkan berapa user yang akan dibuat karena di soal ini 20 user, kita masukkan 20. Dan ke servernya kita all. Untuk user modenya di sini ada dua pilihan, ada username and password. Kemudian ada username sama dengan password. Nah, untuk username and password ini username dan password yang akan kita buat akan berbeda. Sedangkan jika username sama dengan password, maka username-nya akan sama dengan password-nya. Dan di sini ada name length atau panjang kata yang akan kita dari user yang akan kita buat. Sini saya akan 4 saja.
Dan untuk user modenya saya akan memakai username dan password. Kemudian kita generate. Jika sudah tergenerate, kita ke user list. Nah, di sini saya sudah membuat 20 user menggunakan Radius atau Micmon. Kita cek untuk mengecek tokennya, bisa dilihat seperti ini. Bisa juga kita lihat token ini dan kita follow print ya. Di sini sudah muncul password dan username-nya. Nah, untuk memakainya kita coba ke client wireless. Nah, fungsi dari Micmon ini sendiri ini tuh untuk membuat agar eh, klien hanya bisa mengakses internet saat sudah memasukkan username dan password dari Micmonnya. Kita coba ke internet atau kita coba dulu ke CMD-nya atau command prompt. Kita ping ke 8888. Enter. Nah, di sini klien tidak mendapat internet, tetapi jika kita akan login, kita sudah login. Jika kita login, maka klien seharusnya bisa mendapatkan internet. Kita coba yang ke satu yaitu EFBK dengan password 8463 dan oke. Masukkan ini mikrotik create.com. Nah, jika sudah muncul tampilan ini, seperti ini artinya klien sudah login menggunakan Micmon dan sudah bisa mengakses internet. Kita coba ping ke 88 lagi. Nah, klien sudah mendapatkan internet, yang artinya konfigurasinya sudah berhasil. Kita lihat pada jaringan wireless ini sudah berhasil, tinggal poin ke-15 ini saya akan membahasnya di part ke-5. Nah, untuk poin 9 ini tadi sudah. Dan untuk poin 10-nya karena sudah jarang dipakai, jadi saya tidak akan membahas untuk poin 10 ini. Mungkin sekian saja dan uji kompetensi keahlian TKJ pada part 4 saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.